Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jonal Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan lab mikrotik tentang dinamik root ya, dengan menggunakan protokol RIP. Nah, ini nih. Nah, Routing Information Protocol, RIP. Sebelum kita mulai labnya, saya akan jelaskan apa itu RIP dan yang lain-lain ya. Routing Information Protocol atau RIP adalah routing protokol yang sangat sederhana dan masuk dalam kategori Interior Gateway Protocol. RIP, RIP merupakan routing protokol dengan algoritma routing distance vector atau routing protokol yang hanya melihat arah dan jarak untuk menuju suatu jaringan tujuan. RIP tidak memiliki peta yang lengkap tentang jaringan yang ada. RIP menggunakan hop count sebagai metrik dan link dengan hop count terkecil yang akan menjadi link terbaik atau best path. Router-router yang menjalankan RIP akan saling bertukar informasi dengan router tetangganya atau neighbor. Informasi yang akan dipertukarkan adalah tabel routing miliknya. Dengan kata lain, sebuah router akan mengirimkan atau menuliskan tabel routingnya ke dalam neighbor router. Nah, RIP ini termasuk dalam protokol routing dinamik ya teman-teman ya. Nah, dinamik routing sendiri itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Maksudnya kan kalau yang kemarin itu kalau yang video sebelumnya ya kok kemarin itu kita coba routing statik atau manual, jadi kita ngasih IP manual sendiri, network sendiri dan lain-lain sendiri teman-teman ya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, kalau yang kemarin statik itu manual, kalau yang dinamik berarti otomatis ya. Nah, kita akan coba lab ini atau lab routing dinamik ini dengan menggunakan topologi sebagai berikut. Kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih routing dinamiknya teman-teman. Nah, ini cara ininya ya, nge-config-nya nih. Terus apa dulu? Oke, kita akan menggunakan topologi sebagai berikut ya. Nah, langsung aja kita coba labnya. Pertama-tama seperti biasa cara yang harus dilakukan adalah memberi IP address di setiap routernya teman-teman. Langsung aja ke router pertama. Nah ini. Saya tinggal sistem identity. Nah, kalau yang ini kasih lagi optional ya. Ngasih nama router itu optional. Kalau ini saya buat Anda doang. Masukin biasa IP address address 10.10.10.10.1 terus 24 interface berapa, ether 2 ya tadi ya, ether 2. Apa ini IP address wih kok kurang ini, ethernya belum lengkap guys, ether 2 gini maksudnya. Nah ini teman-teman ya, salahan afwan, maaf. Lanjut lagi, sekarang ke ether selanjutnya itu 11.11.11.1.124 interface-nya ether 1 ya. Nah, langsung kita enter. Oke, ini kita udah kasih IP address di router pertama, kita lanjut ke router kedua ya guys ya. Yang ini IP address 11.11.11.2.124 interface ether 1. Lanjut lagi IP address 12.12.1.124 interface-nya ether berapa? Ether 3 teman-teman. Lanjut lagi yang 13 sekarang 124 interface-nya ether 2. Nah, ini kita udah ngasih IP address di router kedua. Oh iya, belum namain ya. Terbeda jadi teman-teman. Maksudnya bukan beda, bingung namanya jadi nyarinya. Nah, ini udah. Nah, ini kita udah ngasih IP address di router kedua. Lanjut kita kasih IP address di router ketiga, teman-teman. Yang ini.
sistem namain dulu deh router 3. Langsung masukin IP address at berapa 13/24, interface-nya ether 1 ya, ether 1, enter. Lihat lagi IP address at address 14.1/24, interface-nya ether 2. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita udah udah ngasih IP address di setiap router kita, sekarang saatnya kita nyalain protokol RIP-nya di setiap interface yang digunakan untuk untuk routing. Jadi kayak gini contohnya nih. Cara nyalain RIP-nya. Jadi kalian tinggal routing, masukin komandannya routing RIP interface at interface. Ini kita nyalain protokolnya ya, routingnya ini biar jadi dinamik gitu, biar jadi otomatis ngirim ngeroutingnya jadi otomatis. Nah, ini interface ether berapa. Nah, kalau yang di router 1 ini kan dia lewat sini ya, lewat ether 1 ini, berarti yang dinyalain dia di ether 1 ini. Nah, yang kalau yang di router kedua ether 1 dan ether 2, kalau yang di router ketiga ether 1. Oke, kita masukin dulu ether 1, kita enter, kita ganti lagi ke router 2. Ini routing RIP at salah ya, bener, interface at interface ether 1 dan ether 2. Nah, enter, pindah lagi ke router ketiga teman-teman. Ini routing RIP interface at interface ether 2 ya. Nah, bukan, ether 1. Nah, kalau udah kita nyalain RIP di setiap routernya ya, di setiap interface routernya, selanjutnya kita harus masukkan network router masing-masing. Jadi kayak gini caranya ya. Routing RIP network at network. Nah, ini yang kalau di router 1 networknya berarti 10.0 dan 11.0 teman-teman. 10.0 124 kayak gini aja. Nah, masukin yang 11. Jadi kalau misalnya yang dinamik ini kita nggak perlu pakai gateway karena udah otomatis teman-teman. Nah, kita lanjut ke router keduanya. Berarti kalau router kedua itu networknya 12.0, 11.0 dan 13.0. Kita masukin 3 ya. Routing RIP network at network berapa? 11.0, 124, ganti lagi 12 124, masuk lagi 13 124, enter. Nah, ini udah kita kasih networknya ya, udah kita masukin networknya, udah daftarin networknya di router kedua. Kita lanjut, kita move lagi ke router ketiga. Asik, move dong. Routing RIP network at network berapa kalau router ketiga, berarti 13.0 dan 14.0. kita daftarin ya. Nah, ini 14. Nah, bisa kita enter. Nah, kalau kayak gini, ini kita udah selesai config-nya. Sekarang kita coba ping dari PC router 1 ke PC router lainnya. Tapi sebelum itu kita masukin IP address PC, IP setiap IP PC, IP setiap PC ya. Ini IP 10.10.10.2. Nah, ini seperti biasa ya. Enter. Tungguin sampai muncul kayak gini. Nah, seperti biasa ya. Lanjut ke PC kedua teman-teman. Nah,
tungguin sampai keluar kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini, terserah. Lanjut ke PC ketiga, IP 14.14.14.2. Ntar tungguin sampai keluar kayak gini nih. Nah kan. Nah sekarang kita coba ping ya, apakah sudah berhasil konfigan kita tadi dengan menggunakan dynamic routing dengan protokolnya RIP ya. Tapi sebelum itu coba kita print dulu deh hasil konfigan kita tadi untuk memastikan apakah sudah benar. Sudah benar, kok sudah benar sih. Print. Nah ini udah ADR, ADC udah benar. Ini router 1 udah benar, router keduanya ini udah benar juga. Lanjut lagi ke router ketiganya. Nah, ini udah benar ya, karena tadi yang kita kita ripin itu yang destination address-nya itu yang mana 10.0 dan 11.0 itu teman-teman ya, dan juga 12.0 ya. Oke, langsung kita coba ping ya teman-teman ya. Kalau ada kegagalan nanti saya coba troubleshoot. Asik, troubleshoot, atasin maksudnya. Langsung ping ke PC sebelah ya, PC sebelah ini dulu. Ini dari router 1, PC router 1 ke PC router 2. Ping berarti 12. Enter. Nah, berhasil teman-teman. Berarti yang RIP tadi protokol RIP yang tadi sudah bisa dipakai ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, coba kita ping ke yang lebih jauh, ke PC yang lebih jauh, PC router 3 ya. Nah, udah bisa teman-teman. Nah, kalau misalnya udah bisa ngeping kayak gini, berarti RIP-nya itu udah nyala, interface RIP-nya atau protokol RIP udah nyala. Berarti kita udah routing dalam kategori dinamik ya teman-teman, atau otomatis. Jadi kita nggak perlu capek dibanding yang static route sebelumnya itu. Kita harus masukin gateway sendiri, network sendiri, dan yang lain-lain sendiri. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.